Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imam al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi 'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Al-qawmu laisa fi a'malihim maliqun humul faizuna humul muqinuna al-muwahhiduna al-mukhlisuna as-sabiruna ala bala'illahi azza wa jalla wa afatihi asyakiruna ala na'matihi wa karamatihi yadhkurunahu bi alsinatihim thumma bi qulubihim thumma bi asrarihim. Al-qawmu laisa fi a'malihim maliqun. Para kekasih Allah, orang-orang pilihan Allah, laisa fi a'malihim maliqun, tidak ada dalam perbuatan yang mereka kerjakan satu keinginan pun. Malikun, keinginan. Semua yang mereka kerjakan itu hanya diniatkan untuk mendapatkan ridho Allah, bukan karena ngarepin surga, bukan biar selamat dari neraka, apalagi biar dagangannya laku, biar jabatannya naik, biar rezekinya makin banyak. Orang-orang pilihan Allah tidak ada niatan seperti itu satupun dalam semua perbuatan mereka. Udah sebut ya. Kalau gitu niatnya apa nih? Niatnya nawa itu somo kode. Niatnya satu kalimat. Niatnya ingin mendapatkan ridho Allah, ingin dekat dengan Allah, ingin berada di sisi Allah. Itu niatannya betul loh. Kalau kita kan niatannya macam-macam. Kita ibadah, kita ngerjain aktivitas apapun, niatnya biar usaha kita lebih lancar, biar rezeki kita makin banyak. Kalau yang belum punya anak, biar punya anak. Pokoknya apa aja perbuatan kita kadang-kadang masih keselip niatan lain. Kalau orang-orang yang sudah menjadi kekasih Allah, itu niatannya betul-betul murni ingin mendapatkan itu. Ngapain lagi? Nah iya, kalau udah begitu udah nggak pakai ngarepin pengen kaya lagi, pengen sehat lagi, nggak pakai minta macam-macam. Karena udah buat dia yang penting saya mendapatkan itu, gitu. Itu jelas. Jadi niatnya satu ya, niatnya ingin mendapatkan itu, ingin dekat dengan Allah,
kagak pengen keuntungan dunia, kagak pengen keuntungan di akhirat. Pokoknya yang penting dapat ridho Allah udah cukup. Allah lebih cukup itu. Humul faizuna, mereka itu orang-orang sukses. Humul muqinuna, mereka orang-orang yang yakin kepada Allah. Al-muwahhiduna, yang memiliki tauhid yang kuat kepada Allah. Al-mukhlisuna, yang betul-betul ikhlas. As-sabiruna ala bala'illahi azza wa jalla wa afatihi, yang bersabar atas bala yang Allah timpakan kepadanya, juga terhadap petaka yang Allah berikan kepadanya. Asyakiruna ala na'maihi wa karamatihi, yang selalu bersyukur atas nikmat-nikmat serta karunia-Nya. Yadhkurunahu bi alsinatihim, mereka berzikir kepada Allah dengan lidah mereka. Tsumma bi qulubihim, kemudian dengan hati mereka. Tsumma bi asrarihim, kemudian dengan sirri mereka. Apa bu? Apa yang baru? Baru bisa? Arti ini tingkatannya buat orang biasa apa buat biasanya orang? Nah, tadi di awal al-qawmu, orang-orang itu yang umum. Tingkatan yang mana nih? Enggak, maksudnya apakah orang biasa seperti kita ini bisa gitu? Bisa banget, bisa banget. Cuma emang kudu dilatih, kudu dibiasain. Ya dulu waktu kita baca kitab hikam kan gitu. Kita bisa mendapatkan nikmatnya ibadah kalau sudah kita rutinkan. Hal-hal seperti ini pun bisa kita dapatkan kalau kita sudah rutinkan, sudah kita latih tiap hari. Semuanya itu bisa yakin kepada Allah kalau kita latih, bisa bertauhid, memiliki tauhid yang kuat kepada Allah juga kalau kita latih, bisa ikhlas, bisa bersabar, bisa bersyukur. Selain tentunya dengan taufik dan pertolongan dari Allah. Bisa banget, semua orang bisa mencapai tingkatan ini, semua orang bisa. Syaratnya satu, jadikan diri kita kekasih Allah, jadikan diri kita orang pilihan Allah. Caranya gimana? Ya kerjain aja terus aktivitas semuanya. Kerjain semua perbuatan baik secara rutin. Nanti kok saatnya Allah jadikan kita kasihnya, bisa kan begitu? Begitu. Apa parah? Lebih susah kali buat tingkatan orang biasa. Hah? Lebih susah kali buat tingkatan orang Dah, biasa. susah. Gampang-gampang aja. Kalau Allah yang udah punya mau, gampang-gampang aja dong. Kagak ada yang susah. Yang susah kan kata kita, yang susah. Tapi buat Allah, gampang-gampang aja. Begitu. Apa mau? Biar kata kita itu romanya susah, sulit, bahkan kata kita mustahil dah. Tetap aja kalau Allah mau pasti terjadi. Masya Allah bukan wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang diinginkan, apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah enggak akan terjadi.
Itu mudah. Kalau Allah udah mau, mudah. Nggak ada kata sulit. Wallahu, kita sering baca itu ayatnya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa itu terus dunia apa? Ujungnya wallahu ala kulli syai'in. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Enggak ada yang sulit buat Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jika Allah menghendaki sesuatu, Allah tinggal bilang kun, langsung ya. Ya kalau kita belum seperti itu berarti memang belum dikehendaki oleh Allah. Kalau Allah udah mau, ya pasti terjadi. Kalau kita berbuat tohat kan tujuannya kan supaya punya bekal nih. Nah ini bekal di sini sama nggak sama dari Allah? Lalu lain. Makanya niatinnya jangan sampai salah. Udah niatin aja untuk mendapatkan itu. Kalau Allah udah ridho sama kita, ilok. Kita aja seneng sama satu barang, misalkan kita punya barang yang cakep, barang mahal, tentunya kita taruh di tempat yang rapi, di tempat yang bagus. Allah pun begitu, kalau udah seneng sama hambanya, seneng sama makhluknya, seneng sama seseorang, ya pasti kita ditaruh di tempat yang paling bagus. Yang penting kita kejar aja gitu ya. Biasanya kan yang muda itu setiap mulai misalnya ada zikir, niatnya lillahi ta'ala atau na'udz itu takwa kepada Allah, kan biasanya gitu. Kemudian kalau dari zikir lisan ke hati lebih gampang, dari hati ke sir ini yang agak susah, yang lebih susah gitu. Emang ngertiin zikir sendiri gimana Bang Anda? Gimana zikir sendiri? Ini yang saya belum tahu. Zikir lidah itu kayak kita baca tiap sholat la ilaha illallah 165, bukan ya? Selain lidah kita ngucap, hati kita ngikut juga kan. Jadi bukan cuma di lidah doang, tapi hatinya pun ngikut ucap kalimat la ilaha illallah. Nah zikir sirri beda dari dua itu. Kalau zikir sirri dia nggak pakai kalimat, nggak pakai huruf, dan nggak pakai suara. Zikir sirri itu dalam semua aktivitas kita selalu ingat bahwa ini memang sudah ditetapkan oleh Allah. Itu zikir sirri, zikir rasa, nggak pakai kalimat lagi. Eling. Malam ini kita baru mulai ngaji jam 1 kurang. Ya memang ini ketetapan Allah. Udah. Allah emang ketetapannya malam itu begini. Begitu. Itu namanya zikir sirri, zikir rasa. Makanya zikir rasa mah nggak ada batasannya. Kalau zikir lidah begitu masuk ke WC nggak boleh. Zikir hati juga begitu kita tidur lepas zikir. Tapi kalau zikir rasa itu nggak ada batasannya. Ngapain aja kita bisa berzikir. Ingat pada ya makanya kita belum jadi al-qawmu juga sekarang. Kalau al-qawmu zikirnya pakai lidah, kemudian pakai hati, lalu pakai rasa. Itu kan yang dari dulu sama Buya dibilang itu, tembuskan zikirmu dari lidah ke hati, dari hati ke rasa. Itu bisa ngomong doang, prakteknya kayak gimana kita belum tahu. Jadi zikir rasa itu dalam setiap saat yang kita lewatin,
kita ini selalu ingat bahwa semua yang kita kerjain ini, semua yang kita alami ini memang sudah ditetapkan oleh Allah. Itulah zikir sirri. Emang selama ini bayarin zikir sirri bagaimana? Betul zikir sirri. Ya kalau kita paling bermentok di zikir hati, zikir lidah, kemudian zikir hati. Kalau zikir sirri seringan lupa ya. Memang. Makanya begitu saya pulang telat, ada kesal sedikit. Di sini kalau juga, karena belum zikir sirri, belum ingat bahwa ini ketetapan Allah. Abang ya. Udah tuh. Ya, cukup. Orang tua, cukup. Bawa, udah. Dan semuanya itu dikerjakan tanpa niatan apapun. Yang dipengen cuma satu, ingin mendapatkan ridho. Jadi bekalnya bekal ridho Allah maksudnya, bukan bekal yang lain. Idza ja'atuhumul adaya minal khalqi tabassamu fi wujuhihim. Apabila datang kepada mereka hal-hal yang menyakitkan, baik itu melalui hinaan, celaan, cacian, perbuatan dari makhluk yang menyakitkan kita, tabassamu fi wujuhihim. Mereka tersenyum di wajah mereka. Apa Bapak itu? Orang-orang pilihan Allah kalau disakitin sama orang lain bukannya marah, senyum. Senyum ya. Hah? Biasa dia. Kalau saya senyum aja. Karena dia betul-betul menyadari bahwa ini atraksi Allah, ini keharapan Allah. Orang itu nyakitin saya itu memang digerakkan oleh Allah, bukan kemauan dia. Makanya senyum dia. Berat apa ya ngelakuin ini? Belum bisa ini. Hah? Latihan. Ya kita latih ya, terus aja kita latih. Sambil minta taufik dari Allah dan pertolongan Allah agar kita bisa menerapkan itu. Jadi begitu ada yang nyakitin, kita tetap bisa senyum. Bahkan waktu kita dulu baca kitab Ihya sama Buya, ada cerita seorang sahabat kedatangan temennya laporan. Tadi saya dengar ente diomongin sama si Anu, diomongin kejelekannya. Sahabat itu masuk dan ngambil korma seperti, tolong antri ya buat yang tadi ngomongin saya. Enak tuh. Hah? Dikasih hadiah. Ada orang yang nyakitin dia, ngomongin kejelekan dia, bukan malah marah, malah dikasih hadiah. Yang pertama, kenapa dia kasih hadiah? Karena dia yakin ini memang sudah ketetapan Allah. Yang kedua, dia dapat pahala gratis, nggak perlu ngapa-ngapain. Iya. Yang ketiga, dosa dia diambilin sama yang ngomongin, nggak perlu ngapa-ngapain. Begitu. Makanya malah girang, ada yang ngomongin, ini bawa kasih korma satu kecil. Buat ngomong saya terima kasih ya udah dikasih pahala gratis. Itu ada. Iya. Apa Ustaz?
Senyum jadinya tabasamu fi wujuhihim. Alhamdulillah. Apa? Apa itu? Kenapa? Malah senyum. Alhamdulillah dapat pahala gratis. Alhamdulillah dosa kita dihapusin, nggak pengen ngapa-ngapain, nggak boleh capek-capek ngerjain obat segala macam. Senyum jadinya. Engkau dia yakin bahwa semua manusia ini yang ada di bumi ini nggak bisa ngapa-ngapain kalau tidak digerakkan oleh Allah. Orang itu ngata-ngatain dia itu karena digerakkan oleh Allah. Orang itu nyakitin dia karena digerakkan oleh Allah. Sama. Makanya kalau gede sama orang jangan pakai diomong-omongin. Enak amat dikasih dihapusin. Kalau emang lagu kita yang nyulak, bonggar itu mah. Emang dia nyulak. Lagu kita nyulak di masyarakat, bader. Tiba-tiba diomongin itu bonggar. Jadi yang kalau ketika diomongin orang lain dosa kita dihapus, kita dikasih pahala gratis, itu kalau kitanya emang nggak ngapa-ngapain, padahal kita nggak ngerjain yang salah, perbuatan kita lempeng-lempeng aja, tiba-tiba diomongin, difitnah, nah, itu baru dapat pahala gratis, dihapusin dosa, nggak ngapa-ngapain. Kalau emang kita yang bader, banyak lagunya, diomongin orang itu membongkar. Tidak ada pahala dulu. Hah? Tidak ada pahala. Agak ya kayak gitu. Makanya jangan nyulak. Gak meeting. Aku teh IDL. Itu derita lo. Itu yang harus kita latih juga tuh. Kalau emang kita nggak mau ngapain, tiba-tiba kita disakitin orang lain, dihina, dicaci maki orang lain, ya nggak usah dibalas, senyumin aja. Bahkan kali kalau kayak tadi mah, kita sahabat itu belum mampu dah. Ada yang nanti kita kasih, kita ambil duit, belum ngerasain dah, belum mampu itu kita. Yang penting kita yakin bahwa dia pun ngerjain seperti itu karena digerakkan oleh Allah. Dia sebenarnya kagak mau, cuma karena emang mulutnya digerakkan oleh Allah buat mencaci kita. Jadi senyum dah, tabasamu fi wujuhihim. Kagak pakai mikir dong kulit, lo salah apa ya diomelin orang. Mulukut dunia indahum makzuluna. Raja-raja dunia di hadapan mereka semua sudah lengser dari jabatan. Bahasa makzul itu bahasa Arab itu. Makzulun, dilengserkan. Sekarang dipakai bahasa Indonesia jadi pemakzulan. Udah tuh paham? Raja-raja dunia di hadapan mereka sudah dilengserkan. Apa itu? Ya, nanti Raja dunia ini siapa? Presiden-presiden kayak kemarin kan banyak orang-orang kita yang pada musyrik tuh pas pilpres. Ntar kalau si Anu yang jadi Indonesia hancur.
Ntar kalau si anu yang menang, Indonesia insya Allah makmur, sejahtera. Kalau menurut orang-orang pilihan Allah itu semua nggak ada pengaruh. Siapapun yang jadi presidennya yang menentukan makmur sejahteranya Indonesia atau hancurnya Indonesia itu hanya Allah, bukan karena presiden A atau bukan karena presiden B, gitu ya. Banyak orang-orang yang tauhidnya luntur gara-gara pilpres kemarin. Udah milih dia, ntar kalau dia yang jadi hancur Indonesia. Berarti dia sama sekali tidak yakin terhadap kuasa Allah, terhadap ketetapan Allah. Kan banyak yang gitu ya kemarin ya? Secara nggak langsung dan dia nggak sadar. Siapa tahu gitu dong. Makanya buat orang-orang pilihan Allah, raja-raja dunia itu nggak punya kekuatan. Seolah-olah mereka semua sudah dilengsarkan. Karena lagi-lagi yang bikin rakyat ini sejahtera, yang bikin rakyat ini pada makmur, semuanya karena anugerah dari Allah, karena nikmat dari Allah, bukan karena presidennya A, bukan karena presidennya B. Begitu Pak. Jadi lagi-lagi mereka punya keyakinan bahwa semua yang terjadi memang sudah ditetapkan oleh Allah. Kalaupun Indonesia makmur itu karena sudah ditetapkan oleh Allah, kalaupun Indonesia hancur itu karena sudah ditetapkan oleh Allah, bukan karena presiden Atuk yang jadi atau bukan karena presiden dua yang jadi. Udah Bang Hendrik, sadar lagi Bang Hendrik. Kemarin yang kemarin dukung capres itu pada dia itu terlalu. Nah, dia kan berarti dia tidak meyakini bahwa Allah Maha Kuasa, bahwa Allah yang menentukan segala sesuatu. Itu hampir rata-rata begitu. Termasuk simpatisan itu. Rata-rata itu kemarin begitu pasti. Jadi muluk dunia, raja dunia itu kesana kayak orang-orang pilihan Allah. Menurut mereka, di hadapan mereka, raja-raja dunia ini bagaikan sudah dilengsarkan, seolah-olah sudah dilengsarkan, karena mereka nggak punya kemampuan apapun untuk menentukan sejahtera atau hancurnya sebuah negara. Itu semua ketetapan Allah. Oh, udah berudah sadar lagi. Kalau ngomongin para ustad begitu juga. Insya Allah ya ustad mau kagak lagi. Ini ngajakin. Agak beda. Bisa dibawa-bawa. Jadi Bang Budi. Udah tuh. Ketika ada yang nyakitin mereka, tetap mereka anggap itu digerakkan oleh Allah, memang ketetapan Allah. Pagi-pagi dimaki-maki orang, emang takdir Allah. Susah banget itu macamnya. Hah? Uangnya susah. Ditambah lagi raja-raja dunia itu nggak ada pengaruhnya sedikit. Keyakinan mereka tetap bahwa semua yang terjadi ini memang sudah ditetapkan oleh Allah, bukan karena presidennya anu, bukan karena presidennya itu maksudnya. Masalahnya langsung biar berparah.
habis ngomongin pilpres bisa nih tadi. Oh itu udah jelas ya. Bulan tobat yang kemarin sempat ngomong macam-macam. Jami'u man fil ardi indahum mauta ajza mardu fuqara. Semua orang yang ada di bumi menurut mereka adalah orang-orang mati, orang-orang lemah, orang-orang yang sakit, dan orang-orang yang fakir. Apa? Nambahin apa? Ya karena memang kita yakinnya lagi bahwa kita ini nggak punya kemampuan apa-apa. Tangan kita bisa bergerak karena digerakkan oleh Allah. Kalau nggak digerakin, ya mati aja udah. Kita ini lemah, nggak punya kekuatan apa-apa. Yang bikin kita bisa mengerjakan sesuatu karena diberikan kekuatan oleh Allah. Kita bisa apa? Kita sehat ya karena diberikan kesehatan oleh Allah. Yang kaya karena diberikan anugerah oleh Allah, diberikan harta oleh Allah. Kita nggak punya kemampuan apa-apa, nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa. Buat orang-orang pilihan Allah, mereka meyakini seperti itu. Begitu. Udah deh, cukup. Kaitan tadi kan keyakinan ya semua kaitan dengan ikhtiar ini gimana? Karena di satu sisi kita diperintahkan untuk ikhtiar, sedangkan ini yakin dan semua dari Allah. Jadi kalau dimana juga dia akan ikhtiar kalau begitu gimana kaitannya? Iya. Lagi-lagi ya, tugas manusia hanya sebagai khalifah Allah di muka bumi. Ikhtiar kita pun hanya sekedar menjalankan tugas yang Allah perintahkan. Karena Allah perintahkan fantashiru fil ard, bertebaranlah di muka bumi ini. Rasul juga bilang tolabul halal wajibun. Jadi tugas kita hanya sekedar itu. Ikhtiar kita hanya sekedar menjalankan perintah Allah, hanya sekedar menjalankan fungsi kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Tugas kita itu. Kenapa kita tetap kerja, kita tetap ikhtiar? Ya memang kita diperintahkan oleh Allah. Tapi lagi-lagi kita yakini bahwa kita bisa kaya, kita bisa sehat, kita bisa ngerjain macam-macam bukan karena kemampuan kita, bukan karena usaha kita, bukan karena dagangan kita. Ikhtiar ya silakan ikhtiar. Itu tugas kita sebagai khalifah. Jangan lupakan itu tugas kita sebagai khalifah. Tugas kita sebagai manusia di bumi ini ya beraktivitas. Bahkan Allah juga bilang dalam sebuah hadis, Rasul menjelaskan, innallaha yuhibbul mu'minal mukhtalifan. Allah sangat suka kepada orang mukmin yang beraktivitas. Tapi lagi-lagi ikhtiar kita hanya sebatas menjalankan tugas yang Allah berikan kepada kita sebagai khalifah. Tapi bukan itu yang menentukan seseorang bisa sukses, bukan itu yang menentukan seseorang bisa kaya, bukan itu yang menentukan seseorang bisa selamat. Lagi-lagi, karena pada hakikatnya kita bisa punya segala macam, bisa kaya, bisa punya mobil, bisa punya rumah, semuanya lagi-lagi anugerah dari Allah. Kalaupun kita usaha, ya cuma sekedar usaha. Bukan itu yang membuat
kitab, punya segala macam. Jangan salah paham Pak Imam. Bukan berarti kita yakin bahwa semuanya dari Allah, kita nggak perlu usaha lagi. Tetap usaha. Karena kita punya tugas sebagai khalifah di muka bumi. Allah gede banget, mau begitu sabar lala. Allah sangat benci pada orang yang nganggur. La huwa fi amali dunia, ngerjain perbuatan yang buat dia, yang buat jadi bekal dia di dunia enggak. Wala huwa fi amali akhirah, ngerjain perbuatan akhirat yang jadi bekal buat akhirat juga enggak. Allah gede banget, mau begitu sabar. Allah senang orang yang beraktivitas, dan Allah gede sama orang yang nganggur. Ya, artinya dari situ kita memang diperintahkan untuk beraktivitas, untuk ikhtiar itu memang diperintahkan. Dan dalam kitab Tanwirul Qulub memang sunnatullah harus tetap berjalan. Sunnatullah. Meskipun lagi-lagi hasilnya tetap bergantung kepada apa yang Allah mau. Jadi gitu Pak. Jadi bukannya kita nggak perlu ikhtiar, tetap ikhtiar. Tapi ikhtiar kita hanya sebatas menjalankan perintah dari Allah, perintah dari Rasul. Bukan dengan ikhtiar itu yang bikin kita sukses, bukan karena salah ikhtiar yang bikin kita gagal. Sukses dan gagal tetap itu ketetapan Allah. Tapi tugas kita ikhtiar aja sebaik mungkin. Ikhtiar kerja aja sebaik mungkin. Tadi kerjanya atau aktivitasnya ya cuma sekedar pengen bikin seneng Allah. Karena kalau Allah seneng mah nanti apa gua dikasih kalau Allah seneng. Ada lagi? Kaitan tadi dengan contoh pilpres yang sudah kita jalani ini, kita kan dihadapkan suatu pilihan. Kemudian masing-masing mengikhtiarkan dari pilihan itu berdasarkan keyakinan masing-masing. Kemudian kita ada yang memilih A, ada yang memilih B. Ini kan bagian apakah ikhtiar bisa atau bagaimana sebaiknya dalam menghadapi pilihan-pilihan seperti ini? Pilihan itu boleh, ikhtiar itu silahkan jalan. Tapi jangan sampai kita sampai ngomong dan sampai punya keyakinan bahwa kalau nanti presiden ini yang jadi, Indonesia akan hancur. Itu yang boleh punya keyakinan seperti itu. Kalau ikhtiar dalam menentukan pilihan, ya bukan hanya dalam masalah pilpres, dalam seharian kita aja kan kita sering milih. Ini kita ntar buat buka maunya pakai sop 3 mau sate. Silakan aja itu, ikhtiar masing-masing, pilihan masing-masing. Cuma jangan sampai kita punya keyakinan bahwa capres yang kita pilih ini nanti akan bikin Indonesia makmur. Kalau nanti capres yang ini yang jadi, nanti Indonesia bakal hancur. Keyakinan itu yang harus kita tepikan, kita buang keyakinan itu. Tetap aja, silakan aja. Masalah pilihan itu bebas, semua orang berhak menentukan pilihan itu. Tapi keyakinan bahwa nanti dia yang bikin Indonesia makmur, dia yang bikin Indonesia sejahtera, itu yang nggak boleh. Keyakinan itu ya. Lagi-lagi yang bikin makmur dan sejahtera itu hanya Allah. Ikhtiar kita ya silahkan. Keyakinannya itu keyakinan. Jangan sampai kita punya keyakinan itu, sehingga kita seolah-olah membuang Allah jadi menepikan Allah. Seakan-akan Allah nggak punya kuasa di Indonesia. Kalau sampai kita punya keyakinan seperti itu, kita silakan aja. Tapi jangan sampai muncul keyakinan di diri kita bahwa kalau Presiden A yang jadi nanti Indonesia sejahtera.
bahwa kalau presiden A yang jadi nanti Indonesia makmur. Itu yang lo keyakinan itu Buang. apa? Keyakinan itu dibuang. Walaupun begini, kita memilih A biasanya dilatar belakangi oleh keyakinan tertentu. Iya. Misalnya A, saya milih A ini berharap Indonesia lebih baik. Iya berharap boleh. Artinya tidak salah kan? Enggak jadi masalah kalau mudah-mudahan dengan presiden jadi Indonesia dibikin makmur oleh Allah. Enggak jadi masalah itu. Yang nggak boleh soal pasti banget. Pokoknya kalau presidennya dia pasti dah Indonesia makmur. Itu yang nggak boleh. Keyakinan itu. Kalau soal pilihan itu silakan aja. Dan lagi memang kita kadang-kadang memilih ini kan memang berdasarkan apa yang kita lihat dari capresnya itu. Tapi jangan sampai kita memastikan orang buat ngerjain besok aja kita nggak boleh mastiin. Walau takulan oleh syai'in ini fa'ilun dzalika. Kita nggak boleh mastiin besok saya mau ngerjain ini. Illa ayasya'u. Udah insyaallah. Saya milih presiden ini insyaallah. Kalau Allah menghendaki mudah-mudahan semoga Indonesia lebih baik. Silakan aja gitu. Dia nggak tahu di muslim gitu mah. Enggak itu mah. Jadi kalau sampai kan kemarin banyak juga. Nah, kalau presiden ini jadi Indonesia hancur. Itu masalahnya. Kalau berharap mudah-mudahan dengan si A yang jadi Indonesia lebih baik lagi itu nggak jadi masalah. Yang penting jangan sampai kita punya keyakinan kalau dia jadi pasti Indonesia makmur. Dia nggak boleh. Silakan aja. Masalah pilpres. Kamu aja nih ngapain? Enggak. Coba itu Pak. Jadi berharap bahwa ke depannya Indonesia lebih baik itu sah-sah aja, boleh-boleh aja. Mudah-mudahan, makanya doanya mudah-mudahan dengan si A yang jadi presiden Allah berikan kemakmuran buat Indonesia kan gitu. Jadi Allahnya tetap ada gitu. Dan jadinya kalau kita punya keyakinan seperti itu, jadi enggak gampang kena black campaign. Black campaign namanya. Jadi enggak ngata-ngatain presiden yang lain, enggak ngata-ngatain orang yang milih presiden yang beda sama kita. Karena tetap ada kita punya keyakinan siapapun yang jadi presidennya, yang bikin makmur atau hancur Indonesia ini ya tetap Allah. Jadi nggak gampang ngata-ngatain orang lain kan. Nah, ini kan diulang tadi mauta, ajza, mardo, fukor. Karena semua orang itu mati, lemah, sakit, fakir. Biar katanya itu capres itu kata kita pinter banget, hebat banget, tetap aja dia nggak punya kemampuan apa-apa. Yang menentukan lagi-lagi apa parahnya? Biar katanya Kong Ajo kemarin itu badannya gede banget, tetap aja saatnya tidur aja. Ya artinya kan manusia ini emang lemah. Biar kata pintar banget tetap aja yang menentukan lagi Allah. Mauta anza mardo fukor. Al jannatu bil idofati ilaihim ka'annaha khorobun.
surga di hadapan mereka seolah-olah runtuh. An-naru bil idhofati ilaihim mahmudatun. Neraka di hadapan mereka itu padam. Halo. Ya karena buat mereka, saya ibadah kepada Allah, saya berbuat baik, bukan ngarepin surga. Tidak. Apa gunanya surga? Runtuh di dalam mereka, nggak kepengenan pisah. Yang dipengen cuma itu Allah doang. Nggak takut neraka, neraka padam. Ya kayak Nabi Ibrahim aja kan, begitu dibakar api, kata kita panas, tapi begitu Allah bikin dingin ya dingin. Buat orang-orang dan Allah, surga itu seolah-olah runtuh, neraka itu seolah-olah padam. Yang dia pengen bukan itu. Saya ibadah bukan karena ngarepin surga, saya ibadah bukan karena takut neraka. La ardo wala sama'a wala sakinatihi. Tidak ada bumi dan tidak ada langit, serta tidak ada orang yang tinggal pada keduanya. Betul. Apa Ustaz? Kamu deh. Emang nggak mau di sini? Nah, setengah dua masih jauh ini titiknya. Tattahidu jihatuhum fatasiru jihatun wahidatun. Arah itu bagi mereka menjadi satu. Fatasiru jihatun wahidatun. Maka yang ada bagi mereka hanyalah satu arah, yaitu arah menuju Allah. Yang dia pikirin, yang selalu dia fokusnya adalah bagaimana cara dia mendapatkan ridho Allah, bagaimana caranya bisa meraih ridho Allah. Nggak peduli kepada surga, nggak peduli sama neraka. Bumi, langit, semua yang ada di dalam keduanya nggak peduli. Yang penting saya bisa dapat ridho Allah. Iya. Kata orang pilihan Allah tapi tidak. Kanu ma'ad dunya wa ahliha, thumma saru ma'al ukhra wa ahliha, thumma saru ma'a rabbid dunya wal akhirah. Sebelumnya mereka bersama dunia dan para orang-orang yang mencintainya. Kemudian bergeserlah mereka bersama akhirat dan orang-orang yang mencintainya. Setelah itu berpindah bersama Tuhan yang memiliki dunia dan yang memiliki akhirat. Iltahaqu bihi wa bil muhibbina lahu. Mereka berjumpa dengan Tuhan yang memiliki dunia dan akhirat, dan berjumpa dengan orang-orang yang cinta kepadanya. Udah tuh, udah, kayak cukup. Pak Guru. Udah tuh cukup. Itu kejadiannya di dunia itu. Yang mana? Masih di dunia. Kemudian dia berjumpa dengan orang-orang yang apa tuh? Akhirat, mencintai akhirat dan akhirnya. Iya
Bang, kejadiannya masih di dunia. Sekarang ini kita ini kan setiap kita melakukan perbuatan taat, setiap kita melakukan ibadah, kan hakikatnya kita lagi ngadep kepada Allah. Kita ngaji ini kita lagi ngadep ke Allah. Kita sholat kita lagi ngadep ke Allah. Iltahaku bihi, mereka berjumpa dengannya. Wabil muhibbina lahu, dan kumpulnya bersama orang-orang yang cinta kepada Allah. Ini kita semua. Kalau nggak cinta sama Allah, udah jauh segini mana? Perut mulai lapar, mata ngantuk. Mana kita harus sempat tidur dulu. Tidur loh. Ini kejadian sekarang kamu. Kita berjumpa dengan Allah dan dengan orang-orang yang cinta kepada Allah. Sekarang ini. Karena kalau bukan cinta sama Allah, nggak bakal kita bisa hadir ke sini, itu nggak bakal. Dari harapan indah, megah, nggak pakai mari. Karena kita cinta sama Allah, pengen dapat ridho Allah. Itu sekarang, bukan nanti, bukan. Ya, kalau nanti mau udah tinggal hasilnya dulu. Yang penting kan sekarang. Dulunya kita senangnya ngumpul sama orang-orang yang cinta dunia, yang senang sama kehobiannya, yang senang main. Dulu kanu ma'ad dunya wa ahli. Dulu mereka bersama dunia dan para orang yang mencintai. Dulu lagi masa jahiliyah. Mulai dah Allah pindahkan kita, mulai senang ngaji, mulai dah rajin ibadah, senang sholat, meskipun niatnya masih macam-macam dan niat. Setelah itu tingkat lagi dah, masoru ma'arobi dunia, udah nggak mikir lagi dah. Begitu kalau awal-awal kita emang buat ibadah masih kadang-kadang ngarepin pahala, masih ngarepin surga, pengen keluarga kita adem, pengen dagangan kita laris, pengen usaha kita makin sukses awal-awal. Tapi kemudian makin bergeser, tumasoru ma'arofid dunia wal akhirah. Begitu baru. Saru ma'ahu biqulubihim hatta wasalu ilaihi. Mereka berjalan bersamanya dengan hati mereka hatta wasalu ilaihi, sehingga mereka sampai kepadanya. Kita jalan pun harus terus dibimbing oleh Allah. Saru ma'ahu, berjalan bersama Allah. Kita bisa datang ke sini ya karena memang dibimbing oleh Allah, digerakkan oleh Allah, dituntun oleh Allah. Kalau nggak digerakin, nggak bakal nyampe. Apa? Bagaimana? Wa hasalur rafiq qabla tariq. Mereka mendapatkan teman yang menemani dalam perjalanan. Temannya nggak lain, yaitu Allah. Karena kita dikasih kekuatan oleh Allah, dikasih taufiknya. Sehingga dalam berjalan menuju Allah ini rasanya mudah, enteng, karena dia nemenin. Fatahul baba bainahum wa bainahum. Mereka membuka pintu di antara mereka dan di antara Allah. Yalquruhum ma zalu yalquruna. Allah akan menyebut-nyebut nama mereka selama mereka selalu menyebut namanya, selalu ingat kepadanya.
hatta dzikru anhum auzaruhum, sehingga zikir itu menghapuskan dosa-dosa dan beban mereka. Dan fakduhum ma'a ghairihi wa wujuduhum bihi, mereka tidak ada bersama makhluk dan mereka selalu ada bersama Allah. Sami'u qaulahu azza wa jalla falquruni alqurkum washkuruli wala takfurun. Mereka mendengar firman Allah azza wa jalla, falquruni alqurkum, maka ingatlah aku akan mengingat kalian. Gitu bang. Kalau lebaran kita pasti dikenalin falquruni alqurkum. Kalau kalian ingat kepadaku, aku akan ingat kepada kalian. Apa itu? Washkuruli wala takfur, dan bersyukurlah kepadaku dan jangan kalian kufur terhadap nikmat-nikmatku. Falazamu dzikra lahu tama'an fi dzikrihi lahu, maka mereka senantiasa berzikir kepada Allah karena berharap agar nama mereka disebut-sebut oleh Allah. Lihatin hambaku yang namanya Satiri, tiap malam agak pernah kosong. Tidur mulu. Kita mau mengangkat dia jatuh dia, weh. Jadi kita dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Lihat. Meskipun di dunianya dicaci, dimaki, dihina, mereka nggak peduli. Yang penting nama mereka dibanggakan oleh Allah, disebut-sebut oleh Allah. Sami'u qaulahu azza wa jalla fi ba'di ma takallama bihi, mereka mendengar firman Allah azza wa jalla pada sebagian hadis yang diriwayatkan dengannya. Ana jalisu man dzakaron, aku ini teman ikut duduk bersama orang yang zikir kepadaku, orang yang ingat kepadaku. Fahajaru majalisal khalqi wa qana'u bidzikri hatta tahsula lahum al-mujalasatu. Mereka meninggalkan majlis-majlis makhluk, wa qana'u bidzikri, dan mereka merasa cukup dengan berzikir, hatta tahsula lahum al-mujalasatu, sehingga mereka bisa duduk bersama Allah. Mereka meninggalkan majlis-majlis makhluk dan mereka merasa cukup dengan berzikir sehingga mereka bisa duduk bersama. Awal Majlis makhluk. apa? Majlis makhluk. Iya, kayak di rumah kita banyak tempat nongkrong, orang-orang pada kumpul di situ, ngobrol ngalor ngidul, nggak ada fisiknya, nggak ada pengajiannya, nggak bahas ilmu. Kongres, pokok kalau beres-beres. Mereka tinggalkan dan mereka cukup berzikir. Karena kalau zikir mah yang nemenin Allah, al-mujalasatu, duduknya bareng Allah.
Udah. Jam 2 kita hadiahkan pahala ta'lim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Juga kita mohon kepada Allah agar Allah selesaikan pembangunan pondok pesantren Al-Jannah Sholihat dengan segera, dan Allah kirimkan para dermawan yang membantu pembangunan pondok pesantren Al-Jannah Sholihat. Ala alihi wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.